mengutip pepatah atau idiom yang dikenal dalam gerakan lingkungan internasional, bumi yang kita hidupi ini, bumi yang kita tinggali termasuk tanah air kita tercinta Indonesia, tidak kita terima sebagai warisan dari nenek moyang kita, tetapi ini adalah warisan yang kita pinjam dari anak cucu kita. Marilah kita merawat lingkungan yang bersih, sehat, berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi untuk hak asasi kita hari ini dan untuk hak asasi anak cucu kita di masa mendatang. Ruang Tangga Prasa. Halo Happy Humans, selamat datang di podcast Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku, Session 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada episode kali ini kita akan mencoba mendiskusikan mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat dan juga berkelanjutan. Kenapa tema ini kita bahas, kemudian bagaimana sebenarnya situasinya di Indonesia seperti apa, kemudian bagaimana peran negara di situ. Kita akan mencoba mendiskusikan itu bersama dengan Ibu Adnike Nova Sigiro. Selamat datang Ibu. Selamat berjumpa kembali Mas Alvan. Ibu Adnike ini merupakan koordinator dari Subkomisi Pemajuan HAM di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kita akan mencoba membahas tentang dari awal dulu ini Bu, mengenai konsep dari hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan itu sebenarnya seperti apa, dan juga kemudian kira-kira situasinya seperti apa nih Bu di Indonesia, bagaimana pembunuhannya dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan. Ya, Mas Alvan dan Happy Humans, senang bisa berjumpa lagi. Hak atas lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan saat ini sudah diakui oleh dunia internasional ya, seperti PBB, lalu mekanisme HAM regional seperti Uni Eropa, Afrika, dan juga ASEAN yang terbaru sebagai hak asasi manusia yang universal. Artinya lingkungan yang bersih, sehat, berkelanjutan adalah hak dari setiap orang yang hidup di muka bumi. Kenapa lingkungan kemudian menjadi hak asasi? Ya tentu karena lingkungan yang sehat, bersih, berkelanjutan itu akan menentukan juga sejauh mana hak asasi lainnya dapat dinikmati oleh manusia, oleh kita ya. Contohnya lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan air yang bersih untuk diminum, untuk digunakan kebutuhan sehari-hari maupun untuk memproduksi berbagai bahan pangan, produk-produk ya, rumah tangga maupun hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga udara ya. Udara kalau kita hidup atau tinggal di tempat yang udaranya polusinya tinggi, bahkan bukan cuma tinggi dalam arti asap, tetapi juga mengandung zat-zat beracun. Tidak hanya itu akan menyebabkan penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian ya, apabila itu berbahaya, polusi yang beracun dan berbahaya. Nah, melihat dari persoalan itu, maka bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia kemudian menyepakati bahwa lingkungan itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang kalau itu tidak ada atau itu dikurangi, maka hak asasi kita tidak dapat dipenuhi. Nah, ini konsep hak lingkungan sebagai hak asasi itu sudah berkembang cukup lama sebetulnya, sejak tahun 60-an ya, dengan gerakan hijau di Eropa, lalu terus berkembang hingga pada tahun 2021 Dewan HAM PBB menyatakan lingkungan sehat, bersih, dan berkelanjutan adalah hak asasi. Diperkuat juga oleh Majelis Umum PBB ya, pada tahun 2022. Lalu baru saja bulan Oktober yang lalu ASEAN itu juga mengadopsi deklarasi mengenai lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi itu kurang lebihnya mengapa lingkungan yang bersih, sehat, berkelanjutan disebut sebagai hak asasi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, berkelanjutan tuh apa artinya begitu ya. Jadi di dalam konsep hak lingkungan sebagai hak asasi manusia ada konsep berkelanjutan. Ini menggambarkan bahwa apa yang kita nikmati pada hari ini, lingkungan yang sehat, bersih, alam dan sebagainya, itu juga harus kita rawat untuk kepentingan generasi yang akan datang. Disitulah prinsip berkelanjutan dari konsep
hak lingkungan sebagai hak asasi. Mungkin saya sebutnya hak lingkungan aja ya, untuk memperjelas yang dimaksud lingkungan sebagai hak asasi itu termasuk lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Bu Admike mengenai kita bicara konsep dasarnya ya tentang hak atas lingkungan yang sehat ini. Dia bisa jadi sangat dekat dengan kita gitu kan. Kita bicara air, bicara lingkungan, bicara polusi juga. Bu Admike juga sudah menyampaikan bagaimana kemudian itu menjadi sebuah gerakan yang global gitu ya. Jadi menjadi pengakuan global, masyarakat global bahwa hak atas lingkungan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, kira-kira situasinya seperti apa nih Bu untuk di Indonesia ini hak atas lingkungan ini? Di Indonesia sendiri pengakuan terhadap hak asasi manusia, hak lingkungan sebagai hak asasi manusia memang belum diatur secara eksplisit ya. Tetapi prinsip-prinsipnya sebetulnya sedikit banyak sudah ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan mengenai lingkungan hidup, kehutanan ya, sebetulnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga di situ kan disebut bahwa hak untuk hidup sehat, aman ya dan sejahtera itu bagian dari hak asasi manusia. Di mana lingkungan yang sehat dan aman berkelanjutan itu adalah syarat untuk kita bisa menikmati hak untuk hidup sejahtera dan aman tersebut begitu. Jadi peraturan-peraturannya memang sudah ada, prinsipnya sudah ada di dalam peraturan, tetapi belum secara eksplisit disebutkan begitu bahwa lingkungan adalah hak asasi manusia. Nah, tetapi melihat perkembangan dari pembentukan norma dan hukum internasional yang sekarang bahkan sudah sampai ke ASEAN, saya menduga Indonesia juga dalam waktu dekat atau segera lambat laut akan mengadopsi konsep lingkungan sebagai hak asasi itu secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan kita. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini udah sedikit disebutkan ya bahwa memang negara punya peran gitu ya dalam hak asasi manusia. Salah satunya memang menerbitkan berbagai macam peraturan, kebijakan, regulasi gitu. Sudah ada mungkin ya, undang-undang lingkungan hidup sudah ada dan juga mungkin belum secara eksplisit ya menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya peran negara yang mana lagi Bu yang menjadi kewajiban negara dalam konteks hak atas lingkungan ini? Tadi aspek regulasi, nah kemudian ada hal-hal apa lagi yang menjadi kewajiban negara ini? Ada beberapa prinsip yang mungkin saya tidak jelaskan semuanya karena ada banyak dan sangat kompleks. Yang pertama yang menjadi tanggung jawab negara adalah prinsip pencegahan, ya, di mana sebagai regulator dan juga pengawas negara berkewajiban untuk membuat regulasi dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang tujuannya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Misalnya kita tahu ada kebijakan AMDAL ya, analisis masalah dan dampak lingkungan. Itu adalah bentuk-bentuk peran negara untuk mencegah. Lalu peran lain dari negara tentu adalah peran untuk memulihkan. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, apalagi kerusakan lingkungan terus berdampak kepada manusianya begitu, maka negara memiliki kewajiban untuk memulihkan. Memulihkan bukan hanya lingkungan yang rusaknya tetapi juga manusia yang terdampak ya. Jadi misalnya seperti sekarang ya dengan situasi bencana alam yang meskipun itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh cuaca ekstrim, tetapi tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim itu kan semakin buruk karena alam itu tidak lagi bisa menanggung curah hujan yang sedemikian besar akibat cuaca ekstrim. Nah, maka bencana alam yang terjadi lebih parah dibandingkan apabila lingkungan hidup itu terawat gitu. Lingkungan hidupnya terjaga. Itu merupakan tanggung jawab negara. Jadi bukan hanya memulihkan alam atau lingkungan yang rusak, misalnya juga kalau pencemaran ya, itu lingkungannya harus dipulihkan, tetapi masyarakat yang terdampak akibat kerusakan itu juga harus dipulihkan. Nah, ada juga prinsip lain yang menarik dalam hal tanggung jawab negara dalam hak atas lingkungan ini, prinsip non-regresi. Jadi misalnya begini, kalau Indonesia undang-undang atau peraturan nasionalnya sudah lebih baik dibanding misalnya standar ASEAN, maka kita jangan menurunkan gitu ya. Malah kalau bisa kita harus mendorong ASEAN, kawasan ASEAN agar standar keamanan dan kebersihan, kesehatan lingkungannya juga
naik sama seperti kita. Prinsip yang lain juga ini berlaku secara internasional adalah prinsip kerjasama. Kerjasama internasional di mana kita tahu dalam situasi global saat ini yang disebut kerusakan lingkungan, perubahan iklim itu banyak terjadi karena aktivitas-aktivitas lintas negara. Jadi ya seperti misalnya kebakaran hutan ya. Kebakaran hutannya terjadi di Indonesia, tetapi asapnya itu bisa dirasakan oleh tetangga kita. Ya, demikian juga apabila terjadi bencana di negara lain atau karena tindakan-tindakan di wilayah teritori negara lain, apabila berdampak juga dapat kita rasakan. Maka ada yang setiap negara sebetulnya berkewajiban untuk melakukan kerjasama untuk mencegah, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Misalnya pandemi COVID ya, pandemi COVID itu meskipun tidak persis itu persoalan lingkungan, tetapi di situ ada soal transmission of disease ya, virus dan lain sebagainya. Itu kan ada kerjasama tuh, menemukan vaksin dan lain sebagainya. Nah sekarang juga dalam hal lingkungan itu ada kerjasama internasional. Misalnya meskipun konsep ini ada banyak kritik ya, misalnya konsep perdagangan karbon itu kan cara untuk meminta tanggung jawab lintas negara ya atas karbon emisi yang dihasilkan oleh negara-negara di dunia. Kurang lebih itu, tapi ada banyak sekali mas sebetulnya prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh negara. Ya karena tadi sudah menyebutkan tentang bencana Bu ya. Saat ini juga sedang kita mengalami saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga di Aceh mengalami bencana ekologis ya, banyak menyebutkan itu bagian dari bencana ekologis. Maka itu merupakan bagian dari ada persoalan tata kelola ini Bu ya dalam konteks bencana ekologis. Nah kira-kira apakah memang itu bisa disebutkan sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia karena memang negara belum bisa melakukan pemenuhannya hak terhadap lingkungan yang sehat tadi. Bagaimana Bu? Ya, tentu ketika kita berbicara pelanggaran hak asasi manusia tidak serta-merta kita bicara mengenai proses hukum ya. Tetapi dengan bencana alam yang demikian berdampak terhadap kesejahteraan, keamanan, bahkan kehidupan ya, maka negara di situ memang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan apabila terjadi dalam hal ini kerugian-kerugian akibat bencana alam, maka negara berkewajiban seperti tadi memulihkan masyarakat ya, tentu memulihkan dalam arti segera merespon saat terjadi bencana dengan memberikan bantuan, memberikan perlindungan, melakukan evakuasi, melakukan pemulihan tempat tinggal maupun wilayah yang terdampak bencana, maupun rehabilitasi dalam jangka panjang ya. Misalnya kan kalau wilayah-wilayah yang terkena bencana itu kan sampai rumahnya hilang, artinya pencahariannya juga barangkali hilang. Kalau kebunnya rusak ya, itu berarti pemulihan itu tidak hanya menyelamatkan orang ketika terjadi bencana dan pasca bencana dalam waktu yang pendek, tetapi juga berpikir ke depannya bagaimana kehidupan masyarakat yang terdampak. Dan yang terpenting, pembelajaran dari itu semua adalah negara bertanggung jawab untuk memulihkan alam dan lingkungannya untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Iya, berarti memang di aspek mitigasi bencananya itu bagian dari tanggung jawab negara di situ dalam melakukan pencegahan. Dan ketika memang sudah terjadi bencana pun sebenarnya itu juga ada tanggung jawab negara di situ gitu Bu ya, dalam pemulihan lingkungan, tadi juga terkait dengan berbagai macam korban-korban jiwa juga itu menjadi tanggung jawab negara gitu. Selain negara tentu juga dalam konteks bencana ekologis itu sering juga disebutkan sebenarnya ada juga peran dari pihak-pihak pemilik konsesi, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang memang dia atas bisnis operasionalnya dia berdampak terhadap kerusakan lingkungan tadi. Sebenarnya bagaimana dari peran para perusahaan ini, korporasi ini dalam konteks hak asasi lingkungan? Dalam diskursus hak asasi manusia maupun lingkungan ya di dunia internasional saat ini tanggung jawab dari korporasi itu sudah sangat diwajibkan lah begitu, dalam arti tanggung jawab korporasi bukan semata-mata dalam memastikan lingkungan itu terjaga, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas korporasi atau aktivitas bisnis
jangan sampai melanggar hak asasi manusia, bahkan kalau bisa menghormati begitu ya. Maka di dalam instrumen HAM internasional saat ini sudah dikenal prinsip PBB mengenai bisnis dan hak asasi manusia, di mana di dalam prinsip bisnis dan hak asasi manusia tersebut ada 3 yang disebut istilahnya 3 pilar. Yang pertama, tanggung jawab negara untuk melindungi. Yang kedua, tanggung jawab korporasi untuk menghormati. Dan yang ketiga, tanggung jawab untuk memberikan pemulihan. Tanggung jawab negara sudah jelas ya, sama seperti yang tadi dalam hal lingkungan maupun dalam hal hak asasi secara lebih luas. Sementara untuk tanggung jawab korporasi memang ditempatkan lebih pada tanggung jawab untuk menghormati. Nah, menghormati di sini sebetulnya korporasi harus menghormati juga dan menjalankan peraturan perundang-undangan regulasi yang berlaku di satu negara di mana dia beroperasi maupun aturan-aturan yang sudah disepakati dalam standar, misalnya standar kesehatan, standar lingkungan internasional, ya, standar perburuhan, tempat kerja yang aman dan lain sebagainya. Jadi korporasi wajib menghormati dan melaksanakan peraturan. Apabila korporasi terbukti secara hukum misalnya melakukan pelanggaran terhadap regulasi dalam kaitannya mengenai lingkungan ya, keamanan dan kelestarian lingkungan, maka mereka bisa dikenakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan pada akhirnya apabila dibuktikan bahwa operasi mereka berakibat pada pelanggaran atau hilangnya hak asasi seseorang atau masyarakat, maka mereka berkewajiban untuk memberikan pemulihan atau remedi, itu prinsip remedi. Kenapa korporasi juga kemudian disorot ya, Mas Alvan tadi tanya? Karena dunia internasional menyadari bahwa kekuatan dan impact dari korporasi itu sedemikian besar. Karena ketika kita berbicara korporasi, kita berbicara mengenai satu entitas, institusi, organisasi yang bekerja secara luas, masif ya. Misalnya kalau dalam isu lingkungan yang banyak dibahas di Indonesia, korporasi-korporasi diberikan kewenangan untuk mengelola lahan yang luas. Ketika dia diberi kewenangan, maka dia bertanggung jawab juga untuk menjaga bahwa wilayah atau lahan yang diberikan untuk dikelola itu harus tetap lestari, harus tetap aman bagi masyarakat, dan yang paling penting dalam prinsip lingkungan sebagai hak asasi, dia harus berkelanjutan. Kalau habis digunakan sebagai misalnya perkebunan, pertambangan, lantas habis itu lahannya jadi lahan mati yang nggak bisa digunakan lagi, bahkan berbahaya, maka di situ korporasi tidak lagi menghormati hak asasi. Nah, mengatur kerja-kerja korporasi ini baru kita bicara lingkungan ya. Kalau bicara korporasi dalam aspek yang luas, ada banyak juga tanggung jawab yang lain, termasuk tanggung jawab perburuhan, tanggung jawab etika ya, dalam misalnya sekarang ada isu-isu GMO, genetically modified organism gitu ya. Itu ada banyak tanggung jawab korporasi. Kenapa? Karena korporasi itu punya teknologi, punya uang ya, punya kewenangan untuk mengelola yang apabila tidak dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, maka pada satu titik justru yang tadinya tujuannya mendapatkan keuntungan, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi bisa berbalik mencelakai umat manusia. Baik, sangat ini Bu ya. Sebenarnya secara ide dan normatif kewenangan gitu tanda kutip yang dimiliki korporasi memang tidak sebesar gitu ya dari negara secara tanggung jawab. Tapi memang kalau melihat dari dampaknya, kemudian skalanya gitu kan, kita juga bisa melihat bahwa memang korporasi sangat berperan gitu kan dalam berbagai macam kerusakan lingkungan, dampak ekologis dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau dari situasi yang ada ini, Komnas HAM akan di posisi mana nih Bu kira-kira? Peran yang mungkin dimainkan oleh Komnas HAM, dia lebih mendorong negara untuk menjalankan tadi regulasi-regulasi yang ada, atau juga sebenarnya ada upaya dari Komnas HAM juga untuk mendorong pertanggungjawaban gitu tanda kutip dari korporasi ini? Ya, Komnas HAM tentu harus bekerja untuk memberikan pengaruh kepada keduanya,
bukan cuma keduanya, bahkan kepada masyarakat juga ya. Tetapi kepada negara jelas Komnas HAM sebagaimana dalam isu-isu yang lain, Komnas HAM akan mendorong agar negara tetap senantiasa akuntabel ya. Akuntabel dalam arti memproduksi, menghasilkan regulasi-regulasi yang ramah HAM, berperspektif HAM, menggunakan prinsip HAM, termasuk dalam tata kelola lingkungan. Lalu juga Komnas HAM tentu bertugas untuk mengawasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan lingkungan menjamin dan menghormati hak asasi, baik melalui fungsi-fungsi pemantauan Komnas HAM, mediasi, ya, misalnya ada kasus-kasus yang diadukan ke Komnas HAM itu sengketa mengenai izin operasi dari korporasi yang bersentuhan dengan risiko adanya kerusakan lingkungan akibat izin operasinya gitu. Nah itu Komnas HAM bisa melakukan pemantauan, bisa memediasi. Selain itu juga Komnas HAM memproduksi, sudah ada beberapa dokumen yang menjadi panduan yang dapat digunakan oleh negara maupun aktor non negara seperti korporasi dan masyarakat yang bernama standar norma dan pengaturan dalam berbagai isu hak asasi manusia. Yang beberapa waktu lalu itu ada standar norma dan pengaturan mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Di situ Komnas HAM mencantumkan apa-apa yang menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab bisnis, tanggung jawab masyarakat untuk memastikan bahwa sektor bisnis menghormati dan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam tata kelola regulasinya juga begitu, termasuk regulasi oleh negara. Nah, jadi kepada negara jelas Komnas HAM senantiasa melakukan pengawasan maupun pemberian masukan ya. Pada korporasi juga selain SNP tadi bisa dibaca juga digunakan oleh korporasi, Komnas HAM juga mengembangkan pelatihan-pelatihan bagi sektor bisnis ya untuk memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam tata kelola usahanya, dalam tata kelola regulasi internal perusahaan maupun aktivitas perusahaan gitu. Baik, negara sudah, korporasi sudah. Nah, kira-kira dari segi masyarakat secara luas ini seperti apa nih Bu? Organisasi masyarakat sipil kah, media kah, atau mungkin komunitas masyarakat di lingkungannya, kira-kira apa model-model partisipasi yang memungkinkan dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya seperti apa dalam konteks misalnya pencegahan tadi ya, sebelum kita bicara tentang ada bencana, atau mungkin partisipasi yang mungkin pasca kerusakan lingkungan sudah terjadi gitu kan, apakah hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat itu? Masyarakat kita itu sebetulnya sudah banyak sekali partisipasinya di dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia, termasuk di dalam isu lingkungan. Dalam hak asasi manusia itu ada konsep yang bernama pembela HAM atau dalam bahasa Inggris istilah kerennya Human Rights Defender. Ya, Human Rights Defenders atau pembela HAM ini bekerja dalam berbagai isu termasuk isu lingkungan. Jadi kalau kita lihat laporan-laporan Komnas HAM dari tahun ke tahun, terutama belakangan ini, perlindungan bagi pembela HAM di bidang lingkungan itu semakin menonjol ya, karena masyarakat dalam hal ini individu maupun kelompok itu mulai bermunculan untuk membawa isu hak asasi yang berkaitan dengan lingkungan. Apakah misalnya isu pencemaran lingkungan, isu izin operasi usaha yang dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan, lalu juga sengketa-sengketa agraria ya, di mana masyarakat dengan pihak lain, apakah dengan sektor bisnis atau dengan negara, kemudian ada sengketa mengenai pengelolaan lahan, hak penggunaan lahan dan lain sebagainya. Peran masyarakat sangat penting Mas Alvan, karena masyarakat adalah pihak yang berada di depan, terdepan ya di dalam masyarakat yang merasakan langsung gitu. Kalau lingkungannya rusak, yang merasakan itu masyarakat. Kalau ada konflik agraria atau konflik lainnya, konflik sosial yang akan terdampak langsung itu adalah masyarakat. Nah maka peran masyarakat di dalam pembelaan hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan ini semakin sangat penting begitu. Apalagi kita melihat seluruh dunia itu sudah mengakui kita sedang menghadapi ancaman perubahan iklim yang bahkan kita sudah menyebutnya dengan istilah
krisis iklim, bukan lagi berubah, tapi krisis perubahan yang mengarah kepada krisis yang akan mengancam kehidupan umat manusia seluruh dunia. Maka ada istilah sekarang cuaca ekstrim. Kalau 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu mungkin kita nggak tahu ada istilah cuaca ekstrim. Dari dulu ada banjir, dari dulu ada gempa. Tetapi kalau dirasakan sekarang itu gempa dan banjirnya itu dampaknya itu bisa terasa sangat besar begitu ya, dari segi kerusakan maupun korban jiwa. Nah ini salah satu analisisnya ya, karena alamnya juga, daya tahan alam tuh sudah berubah, nggak seperti dulu begitu. Dulu hutan masih banyak, dulu aliran sungai masih luas. Sekarang karena keperluan industri maupun keperluan perumahan, semuanya alam tuh jadi terdesak begitu istilahnya. Terdesak, kalau alam terdesak dia tidak lagi bisa menampung perubahan cuaca yang demikian besar, apalagi perubahan cuaca yang ekstrim, di mana musim itu sekarang katanya kan nggak seperti dulu. Indonesia cuma punya musim, dulu Indonesia punya musim kemarau dan musim hujan. Sekarang setiap musim terjadi, tahu-tahu kemarau kering, tahu-tahu bulan ini hujan, bulan depan kering. Tidak ada pembedaan yang jelas antara musim satu dengan yang lain. Hal ini juga dialami oleh negara-negara di wilayah subtropis yang dulu punya 4 musim. Tiba-tiba musim dinginnya mundur, musim seminya mundur. Itu berdampak juga kalau dalam hal lain kepada produksi pertanian. Nah itu bisa jadi krisis pangan kalau dunia tidak lagi bisa membaca pola-pola musim ya, sebagai syarat untuk menentukan kapan musim tanam harus dilakukan. Jadi ini ya Bu ya, efeknya jadi kemana-mana gitu. Betul. Ya, melebar, banyak sekali aspek yang jadinya terkait gitu ya. Jadi bencana yang kemudian terjadi, kemudian iklim yang nggak bisa diprediksi, belum lagi mungkin berdampak juga ke teman-teman di kelompok rentan gitu Bu ya, dan seterusnya. Nah kira-kira, dan ini kan pasti konteksnya konteks keberlanjutannya nih Bu ya, yang terganggu gitu ya. Nah kira-kira ada rekomendasi nggak Bu, terutama untuk ini ya, jaminan keberlanjutan tadi, lingkungan hidup yang sehat tadi, biar bisa dengan segala situasi yang ada, industri dan juga iklim segala macam, proses keberlanjutan ini masih bisa dimungkinkan gitu. Jadi kita upaya yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka memperkuat daya tahan tempat tinggal kita, lingkungan kita ini, kira-kira ada rekomendasi nggak Bu? Ya, rekomendasinya tentu ada rekomendasi teknis saintifik yang mengenai pengelolaan lingkungan. Saya bukan ahlinya. Misalnya bagaimana tanah harus diolah, tumbuhan mana yang boleh, sungai bagaimana menatanya. Tapi negara, dalam hal ini pemerintah, itu perlu memastikan bahwa semua regulasi memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ketika kebijakan disusun. Misalnya terutama kebijakan yang menyangkut lingkungan ya, seperti perhutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, kelautan ya, termasuk juga sebetulnya di daerah, kebijakan di daerah perkotaan, itu semuanya memang harus memasukkan prinsip keberlanjutan itu. Jadi ada, saya lupa tadi juga, ada yang namanya tanggung jawab negara untuk memastikan prinsip kehati-hatian. Gitu. Jadi prinsip kehati-hatian dari istilahnya precautionary ya. Jadi misalnya ketika kita negara atau pemerintah mau membuat satu proyek investasi besar, perkebunan kah, pertambangan, lalu ada keraguan nih, mungkin masyarakatnya ragu, ini nanti kami bagaimana, lingkungan kami kan bercocok tanam tadinya di dekat situ gitu ya. Itu betul-betul pemerintah dalam hal ini, negara dalam hal ini pemerintah harus mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Itu namanya precaution. Ya, jangan sampai sudah telanjur. Ya, tapi kebanyakan memang jadinya sudah telanjur, baru seperti bencana ini ya. Sudah telanjur baru kita menyadari betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan yang lestari, aman dan sehat itu. Ya, mudah-mudahan prinsip kehati-hatian ini juga semakin diperkuat di dalam tata kelola kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan kita sih. Baik. Terima kasih Bu, sudah banyak sekali ya catatan dan juga rekomendasi ya, yang mungkin juga Happy Humans juga bisa mencatat itu gitu, bahwa memang tentu situasinya memang sedemikian adanya gitu kan, daya tahan lingkungan kita juga mungkin sudah sangat terbatas.
dan juga berbagai macam gempuran gitu ya dari mana-mana, aspek juga industri yang terus meluas, kemudian juga mungkin secara regulasi juga belum cukup memadai juga, aspek pengawasannya juga mungkin masih butuh pengawasan yang ketat dan seterusnya. Jadi memang situasi hak atas lingkungan hidup yang sehat ini masih membutuhkan kerja keras kita bersama semuanya, semua pihak. Jangan sampai memang situasi-situasi yang memang seperti terjadi sekarang ini itu berulang gitu ya, berulang kembali, sehingga itu tentu bisa mengancam juga keberlanjutan dari kita sebagai umat manusia. Terima kasih Bu Admike, kita sudah berdiskusi, atau mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan? Hai Happy Human, terima kasih sudah mendengarkan kami di podcast Tanggap Rasa. Dalam situasi prihatin bangsa kita yang sedang menghadapi bencana alam, bencana ekologi ya, akibat kontribusi juga kita manusia, masyarakat Indonesia yang mungkin selama ini masih belum menyadari dan lalai bahwa tanpa lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan, kita tidak bisa menikmati hak asasi kita, hak atas kesehatan, hak atas kehidupan yang layak, dan juga hak-hak lainnya. Tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi bekerja, dan lumpuhnya kehidupan, bahkan hilangnya nyawa akibat bencana. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, baik aktor negara, pemerintah, baik pusat maupun daerah, sektor bisnis, kaum muda, pelajar, pekerja, termasuk staf Komnas HAM juga, ya, bersama-sama mari kita membangun kesadaran mengenai hak atas lingkungan bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia yang universal bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Mengutip pepatah atau idiom yang dikenal dalam gerakan lingkungan internasional, bumi yang kita hidupi ini, bumi yang kita tinggali, termasuk tanah air kita tercinta Indonesia, tidak kita terima sebagai warisan dari nenek moyang kita, tetapi ini adalah warisan yang kita pinjam dari anak cucu kita. Marilah kita merawat lingkungan yang bersih, sehat, berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi, untuk hak asasi kita hari ini dan untuk hak asasi anak cucu kita di masa mendatang. Bye Happy Human. Baik, terima kasih buat Nike. Catatan penutupnya menjadi catatan refleksi juga untuk kita semua untuk senantiasa bisa berkontribusi dalam menciptakan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih Happy Human sudah mendengarkan kami. Jika ada masukan lebih lanjut bisa mengirimkan email ke tanggaprasa@komnasham.go.id atau melalui live chat kami di website tanggaprasa.komnasham.go.id. Jangan lupa ikuti terus semua update tentang hak asasi manusia maupun tentang Komnas HAM di semua media sosial kami di Instagram, kemudian Facebook dan juga YouTube. Terima kasih Happy Human, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.